analisis data multivariat ya dalam kimia analitik. Saya persilakan langsung saja Pak Rudi ya untuk memulainya. Nanti lanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Oke, eh, terima kasih Pak Raffi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pak Raffi sebagai koordinator ya divisi Kimia Analitik dan Instrumentasi di HKI, begitu ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing dengan Bapak Ibu sekalian di di kegiatan ya ANACEM lecture series ini yang eh, kedua ya. Tentunya juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk nanti apa namanya hari di kegiatan hari ini begitu ya. Oke, jadi dalam lecture series ini saya akan coba sharing ya eh, topik atau tema terkait dengan analisis multivariat dalam kimia analitik begitu ya. Jadi apa dari sisi signifikansi dan mungkin satu dua dari aplikasi di mana analisis multivariat ini digunakan begitu ya. Oke, mungkin saya akan coba sharing dulu handout yang eh, sudah coba disiapkan begitu ya. Mungkin tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi yang disiapkan 1,5 jam, tapi nanti kita coba lihat apa namanya eh, waktunya ya. Jadi tadi eh, dari pemaparan dan juga nanti akan ada mungkin eh, tanya jawab, bukan diskusi lah begitu ya, diskusi antara kita sama ya terkait mengeksplor tentang apa namanya analisis data multivariate ini terutama di dalam kimia analitik begitu ya. Oke. Oke, jadi untuk kegiatan Anacem Lecture Series 2 ini, begitu ya. Ini saya coba tadi ya, sekali lagi diketengahkan adalah terkait dengan eh, analisis data multivariat dalam kimia analitik, signifikansi dan aplikasi untuk penyelesaian masalah analitik, begitu ya. Saya sendiri dari divisi kimia analitik, begitu ya, dari Departemen Kimia FMIPA IPB, begitu. Oke, eh, untuk mengawali tentunya karena di sini ada kata analisis data multivariat begitu ya, kemudian kimia analitik, signifikansi dan masalah analitik. Saya akan coba explore dari setiap kalau bilang kata kunci inilah begitu ya. Oke. Untuk awal mungkin saya akan coba explore dulu terkait dengan seberapa banyak sih orang memperhatikan ya, atau menggunakan istilah analisis multivariat ini di dalam penggunaannya untuk kaitannya dengan kimia terutama begitu ya. Oke, saya coba explore dari data yang tersedia di Scopus begitu ya. Apa namanya? Saya explore ya baru tadi pagi saya eksplor itu terkait dengan judul ya paper-paper yang mengandung kata kunci multivariat begitu dan analisis multivariat dari kata kunci ya analisis multivariat dan di dalam subjek kimia begitu ya. Nah, karena tentunya analisis multivariat ini bukan khusus ya milik di kimia begitu ya. Jadi kita spesifikkan dulu sebenarnya seberapa banyak artikel-artikel yang menggunakan istilah
kimia dalam judulnya, jadi supaya lebih akurat begitu ya, apa namanya, lebih fokus begitu ya, Eh, dan dalam subjek kimia ini begitu ya. Nah, tentunya eh, kalau kita melihat ya, penggunaan ya analisis multivariat ini begitu ya di dalam riset-riset yang dikategorikan di dalam subjek kimia begitu ya, apa namanya, terjadi peningkatan tentunya kalau kita lihat dari jumlah dokumen artikel yang membawa kata kunci tersebut di dalam judulnya begitu ya. Dan semakin meningkat begitu ya, seiring tentunya kalau kita cek ya, seiring dengan semakin berkembangnya tentunya ya dari sisi teknologi instrumentasi begitu, dan juga tentunya ya kalau kita lihat juga diiringi dengan semakin meningkatnya apa namanya, penggunaan-penggunaan teknologi informasi ya. Jadi selain teknologi instrumentasi yang meningkat, juga teknologi informasinya begitu ya. Jadi kalau kita lihat misalkan ya di awal-awal di awal-awal di tahun 70-an itu ya hanya sedikit saja. Tapi ketika kemudian eh, apa namanya, teknik komputasi komputer menjadi semakin tersedia dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian maka apa namanya, eh, kegiatan-kegiatan riset yang membawa istilah analisis multivariat ini menjadi semakin eh, meningkat ya, karena tentunya eh, kalau kita telusur ini akan berkaitan dengan kemampuan komputer untuk mengolah data begitu. Kenapa? Karena di dalam perhitungan katakanlah interpretasi menggunakan analisis multivariat begitu ya, ketika kita berhadapan dengan data-data yang semakin besar yang dihasilkan oleh teknik instrumentasi begitu ya, maka perhitungan tidak lagi misalkan bisa dilakukan ya reliable, dilakukan secara secara manual begitu ya. Jadi ketika data dihasilkan semakin besar, misalkan dengan pengembangan teknik instrumentasi ya, sebagai contoh misalnya penerapan transformasi Fourier terhadap di dalam sistem spektrometri inframerah ya, misalkan, maka itu akan mempercepat dalam proses generating data begitu ya, dalam jumlah yang lumayan besar begitu ya, data yang dihasilkannya dalam bentuk vektor. Misalkan kita mungkin bisa mendapatkan bahwa dalam bentuk spektrum dengan data poin sebesar 1.700 data poin, misalkan begitu ya. Dan kemudian kalau kita cermati juga ya di apa namanya, komputer PC mulai ya masuk di tahun 80-an, mulai tersedia dengan apa, mudah diakses begitu ya. Saya ingat di apa namanya, mulai belajar menggunakan komputer ya di awal tahun 1989-an begitu ya. Nah, maka kita lihat juga artinya proses-proses perhitungan menggunakan komputer menjadi lebih lebih tersedia, sehingga penerapan analisis multivariat terhadap data kimia itu juga menjadi semakin tersedia begitu ya. Jadi artinya semakin ke sini tentunya eh, apa namanya, pemanfaatan analisis multivariat terutama dalam kimia ya akan semakin lebih banyak lagi begitu ya. Oke, jadi itu dari sisi bahwa apa nama, isu terkait dengan pemanfaatan analisis multivariat semakin banyak begitu ya. Nah, kemudian untuk melihat bagaimana signifikansinya di dalam kimia analitik begitu ya, maka apa namanya, kita perlu melihat dulu lah dalam dalam bayangan saya, kita perlu melihat dulu sebenarnya lingkup kimia analitik itu di mana begitu ya, posisinya di mana begitu ya, di dalam apa namanya, lingkup ilmu sains ini begitu ya. Oke, jadi kalau kemudian saya ambil gambar dari buku Handbook of Green Analytical eh, Chemistry begitu ya. Jadi boleh dibilang bahwa kimia adalah
secara sederhana kita bisa deskripsikan sebagai apa namanya ilmu material dan bagaimana proses perubahannya begitu ya. Maka dengan dalam kerangka tersebut begitu ya, maka kimia analitik ini kita bisa anggap sebagai suatu sudut pandang tentang sifat kimia dari suatu materi begitu ya. Nah, materinya bisa dalam bentuk dalam kimia klasifikasi paling mudah bahwa materi bisa kita anggap sebagai materi organik maupun material anorganik. Jadi dalam hal ini kimia analitik memiliki posisi adalah memberikan sudut pandang dari bagaimana sifat dari kimia dari materi-materi tersebut. Artinya sebagai suatu sudut pandang begitu ya, maka apa namanya, bagaimana apa kimia analitik melihat materi berarti ya, perangkat strategi atau pendekatan apa yang digunakan untuk melihat materi dan untuk apa perangkat itu digunakan begitu ya, sehingga dalam definisinya begitu ya, divisi kimia analitik apa namanya himpunan kimia Eropa ya mendefinisikan begitu ya bahwa kimia analitik adalah suatu disiplin ilmu yang mengembangkan, mengaplikasikan strategi, instrumen ya dan prosedur untuk menghasilkan informasi begitu ya. Jadi menghasilkan informasi dari komposisi dan sifat materi dalam ruang dan waktu. Jadi artinya dalam kaitan dengan sebenarnya ini berarti dia akan menggunakan suatu perangkat tools begitu ya, tools untuk menghasilkan eh, informasi begitu ya. Nah, jadi informasi itu apa begitu ya? Maka informasi seperti apa sih dari sifat kimia suatu materi ini begitu ya? Informasi apa yang kita akan telusuri begitu. Oke, kemudian kalau dalam bukunya ya, dalam hal ini siapa namanya David Harvey ya, jadi textbook kimia analitik yang kami gunakan di IPB ya. Jadi eh, Harvey mengkategorikan bahwa informasi yang apa namanya yang menjadi domain atau kita sebut sebagai permasalahan di dalam analitik ya, itu dapat kita kategorikan sebagai informasi yang bersifat kualitatif begitu ya, bersifat kuantitatif ya, kemudian bersifat karakterisasi maupun yang sifatnya informasi terkait dengan permasalahan fundamental begitu. Jadi empat hal ini. Oke, jadi dengan melihat lingkup ini, ya saya coba apa ketengahkan bahwa eh, analisis multivariat begitu ya, itu bisa kita gunakan untuk apa namanya menjadi bagian di dalam memberikan solusi permasalahan informasi dari keempat kategori ini, kualitatif, kuantitatif, begitu ya, karakterisasi maupun yang sifatnya eh, fundamental, begitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan biasanya tools analitik atau dalam proses analisis itu kita bisa kategorikan ke dalam empat lingkup eh, permasalahan ini, begitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian apa namanya eh, solusi yang eh, di yang dapat kita gunakan, tools apa yang kita bisa gunakan untuk menghasilkan informasi-informasi agar bisa menjawab permasalahan analisis kualitatif, kuantitatif, karakteristik dan fundamental ini, begitu ya. Nah, kerangka kita untuk menghasilkan informasi ini ya untuk menjawab permasalahan ini adalah biasanya di generate dengan menggunakan perangkat eh, instrumentasi begitu ya, dengan perangkat instrumentasi begitu ya, di mana di dalam apa namanya eh, bukunya Scope gitu ya, em, dia menjelaskan bahwa sebenarnya suatu eh, proses pengukuran dengan instrumental adalah dalam rangka upaya kita mengungkapkan
karakteristik atau sifat dari apa namanya komponen kimia dari eh, material, begitu ya. Karena tentunya apa namanya ketika kita berbicara tentang informasi dari material, berarti kita berhadapan dengan informasi eh, terkait dengan tadi kan kualitatif, kuantitatif dan yang lainnya yang berasal dari komponen kimia dalam bentuk atom, unsur maupun senyawa. Yang itu tentunya tidak kita bisa visualisasikan secara langsung ya dibanding kalau misalnya misalnya saya diminta untuk menghitung berapa jumlah apa namanya eh, peserta yang laki-laki atau perempuan di kegiatan Zoom ini begitu ya. Saya bisa hitung langsung kan begitu ya. Tapi ketika berhadapan dengan apa namanya atom, unsur, molekul dan yang lainnya, yang kita bisa lakukan adalah eh, apa namanya menginteraksikan begitu ya materi ini dengan suatu stimulus begitu ya. Stimulus kemudian kita me- dengan stimulus ya dan kemudian kita mengukur hasil interaksi antara stimulus itu dengan sampel atau material yang kita ingin ketahui eh, sifatnya ya yang kemudian respon ini itu kita sebut sebagai sinyal begitu ya. Nah, harapannya tentunya ya sinyal yang dihasilkan dari proses interaksi antara stimulus ini ya stimulus tentu bisa dalam bentuk radiasi ya bisa dalam bentuk apa namanya gelombang elektromagnetik ya yang ketika diinteraksikan misalkan akan terjadi proses yang kita lihat satu interaksi ada penyerapan ya maka kita berharap bahwa sinyal dalam bentuk serapan dari energi radiasi yang diberikan sebagai stimulus itu akan berkorelasi dengan karakteristik dari apa namanya analat ya yang ada di dalam sampel yang kita pelajari begitu ya. Atau dengan kata lain ya secara general begitu ya bahwa ketika kita menggunakan suatu instrumen ya untuk menghasilkan informasi terkait dengan analit di dalam sampel maka harapannya adalah bahwa sinyal yang dihasilkan dari instrumen tadi ya yang kita bisa simbolkan dalam bentuk apa namanya eh, S begitu ya dalam bentuk S ini ya gitu ya itu akan apa namanya setara dengan apa namanya dengan karakteristik dari analit dalam hal ini saya menggambarkannya dalam bentuk konsentrasi dari analit begitu ya jadi apa namanya sinyal-sinyal yang diberikan ini apa namanya bisa mewakili begitulah konsentrasi dari analat ya. Nah, dalam kimia analitik tentunya begitu ya bahwa eh, kesetaraan ini begitu ya itu digambarkan dengan suatu eh, konstanta begitu ya, suatu konstanta agar kita bisa ketika ditanya misalkan bagaimana karakteristik suatu analat yang apa namanya tidak diketahui eh, nilai konsentrasinya, maka kita bisa mengukur sinyalnya dan kalau nilai K-nya itu sudah kita ketahui, ya maka kita bisa menghitung nilai konsentrasi dari analat tadi, begitu ya. Artinya nilai K ini menjadi penting untuk menggambarkan hubungan yang lengkap antara stimulus yang diberikan, begitu ya, yang menghasilkan sinyal dengan karakteristik analat atau informasi dari analat yang ingin kita kita ketahui, begitu ya. Oke, nah eh, dalam hal ini kemudian begitu ya apa namanya cara yang kemudian kita gunakan ya yang apa namanya yang kita gunakan dalam hal misalkan apa namanya eh, interpretasi dari sinyal yang dihasilkan nah biasanya kita memanfaatkan sifat uni
univariatnya begitu ya. Jadi sebagai contoh misalkan dalam apa namanya teknik spektrometri UV vis katakanlah begitu ya dengan metode eh, analisis misalkan suatu analit dalam larutan begitu ya, maka apa namanya hubungan antara sinyal dan karakteristik analat begitu ya yang kita lakukan adalah agar kita bisa mendapatkan begitu ya, agar kita bisa mendapatkan apa namanya sinyal yang bisa membedakan begitu ya, bisa membedakan ragam kemungkinan ragam konsentrasi dari analat dalam sampel kan begitu ya. Eh, jadi katakanlah misalkan untuk spektrometri UV vis ya, maka dalam rangka kita bisa menghasilkan informasi analit ya dalam sampel yang lebih reliable, maka kita mencari begitu ya sinyal yang dihasilkan dari proses pengukuran oleh instrumen ya yang akan menggambarkan apa namanya sinyal yang berbeda begitu ya eh, eh, pada titik tertentu begitu ya di mana dalam UVPIS kita menyebutnya sebagai eh, lambda maksimum yang kemudian penggunaan nilai sinyal ya pada apa namanya pada lambda maksimum ini itu akan memberikan nilai K yang paling besar ya. Atau kemudian berikutnya kita sebut nilai K ini adalah apa namanya konstanta sensitivitas. Jadi kalau kita melakukan pengukuran pada titik konstanta sensitivitas yang paling tinggi, maka eh, sinyal yang diberikan itu akan memberikan perbedaan yang signifikan untuk nilai konsentrasi dari analat pada nilai yang saling eh, berdekatan begitu ya. Nah, hubungan yang kemudian kita gunakan adalah untuk menggambarkan tren perubahan dari apa sinyal yang disebabkan karena perubahan konsentrasi ini ya. Nah, yang paling umum yang kita gunakan ya bahwa apa namanya representasi dari perubahan sinyal pada nilai konstanta sensitivitas yang tertinggi ini begitu ya itu kemudian kita modelkan dalam bentuk suatu tren yang sifatnya linear ya di mana data yang diberikan misalkan ya biasanya kita akan tuliskan dalam bentuk data univariat ya. Jadi dalam bentuk skalar begitu ya untuk satu sampelnya misalnya konsentrasi begitu kan. Ya ini adalah absorban begitu. Ya, maka misalnya ini 1, 2, 3, misalnya 4 dan 5, misalnya kita 0,1 dan seterusnya. Ya sehingga ini kalau kita gambarkan akan menggambarkan suatu tren yang kita eksplorasi dengan persamaan model matematik linear ya garis linear yaitu y sama dengan a eh, plus bx ya. Oke. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ketika kita melakukan pengukuran ya dari sampel itu sendiri, data yang didapatkan adalah lebih dari dari satu ya. Nah, kemudian kita batasi bahwa kita hanya mengambil satu data ya, yaitu pada lambda maksimumnya. Ya karena eh, ya tentu kita bisa apa namanya sadari bahwa kenapa? Karena pada lambda maksimum itu artinya tadi memberikan nilai sensitivitas yang paling tinggi begitu ya. Ketika ada perubahan konsentrasi yang sedikit, maka akan memberikan nilai sinyal yang signifikan sehingga kita bisa membedakan antara apa namanya dua sinyal dari dua konsentrasi yang berbeda ya gitu kita sadari seperti itu begitu ya sehingga memang apa namanya kita menggunakan pilihan bahwa kita menggunakan satu unit data sinyal yang dihasilkan pada panjang gelombang dalam hal ini begitu ya yang memberikan nilai absorban
maksimum begitu ya. Oke, dan tentunya ya pendekatan ini ya eh, ya sudah banyak digunakan dan apa sudah cukup banyak juga memenuhi kebutuhan informasi yang sifatnya eh, kuantitatif begitu ya. Jadi sudah artinya sudah tersedia banyak metode yang menggunakan pendekatan pendekatan ini ya untuk apa namanya memberikan solusi kuantitatif terhadap permasalahan eh, analitik begitu ya. Walaupun memang kalau kita lihat ternyata yang dimanfaatkan gitu ya, walaupun kita mengukur, kita melakukan proses scan gitu ya, dalam biasanya kalau misalnya di sini di empat tiap data point yang menggambarkan satu spektrum ini misalkan 500 200 bagi 2 misalnya ada 50 data point begitu ya, tapi tetap yang kita pilih adalah pada lambda max-nya. Ya, untuk kasus ini ya, ketika kita bisa melihat ya perbedaan apa namanya apa sinyal yang signifikan pada satu titik di dalam suatu sekumpulan spektrum ini, maka pilihan ini adalah pilihan yang apa baik untuk menggambarkan atau mendapatkan informasi dari analit dalam dalam sampel begitu ya. Nah, tentu seiring dengan perkembangan begitu ya, seiring dengan perkembangan apa namanya tadi teknologi informasi, kemudian apa namanya eh, komputasinya juga berkembang, maka banyak kemudian muncul kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya begitu, kebutuhan-kebutuhan informasi yang sekiranya tidak bisa secara langsung begitu ya dijawab ya dengan pendekatan yang sifatnya eh, univariat begitu ya. Jadi kalau misalkan apa namanya tadi misalkan bahwa apa kita ingin menentukan konsentrasi dari suatu sampel tunggal begitu ya, maka apa namanya eh, informasi terkait dengan sampel tunggal tadi ya itu sudah bisa dijelaskan dengan berdasarkan pada eh, teori dasarnya yaitu teori hukum Lambert-Beer ya. Jadi absorban sama dengan konsentrasi ya kali konsentrasi dan kali B begitu. Nah, tapi seiring tadi dengan perkembangan apa namanya teknologi informasi, kemudian teknik instrumentasi, ya, yang artinya secara beriringan, ya, bahwa dalam pengukuran itu kita bisa lakukan dengan cepat, begitu ya. Kemudian dalam satu kali pengukuran, misalkan kita bisa mendapatkan resolusi yang cukup besar sehingga satu data begitu ya satu vektor data misalnya dalam bentuk spektrum itu kemudian eh, bisa mendapatkan data point yang lebih detail lagi misalnya begitu ya jadi katakanlah untuk NMR misalkan kalau kita menggunakan apa namanya Harrison NMR begitu ya maka satu spektrum NMR begitu ya kalau kita apa namanya tabulasikan spektrumnya itu kita bisa mendapatkan sampai di 50.000 data point begitu ya. Jadi satu spektrum begitu ya kalau kita buat dalam Excel begitu ya. Kemudian kita ekspor begitu ya dari bentuk spektrum itu kemudian dalam bentuk data Excel ya, data point table dalam Excel. Maka dalam satu spektrum itu kita bisa dapatkan sampai 50.000 data point ya. Cukup besar ya. Tapi kemudian kalau misalkan apa namanya NMR proton ya data yang besar tadi ya masih bisa dihasilkan dalam waktu yang relatif singkat, mungkin 15 sampai 30 menit misalnya begitu ya. Kemudian FTIR misalkan ya kita bisa dapatkan data dengan density ya, densitas data misalnya poin satu spektrum sebesar katakanlah 1886 data point begitu ya. Oke, jadi apa data yang kita dapatkan dengan cepat dan lebih padat densitas datanya itu kita bisa dapatkan saat ini begitu ya. Dan kemudian ada kebutuhan-kebutuhan
yang muncul misalkan bahwa apa namanya terutama di dalam aplikasinya ya di luar domain kimia misalkan dalam ilmu pangan katakanlah begitu ya. Ataupun misalkan apa istilahnya dalam bidang yang lain forensik misalkan atau paling mudah misalkan ilmu pangan begitu ya. Kalau kita bayangkan katakanlah eh, misalkan industri apa ya namanya industri tepung terigu begitu ya. Dalam hal ini industri tepung terigu ketika dia menerapkan SNI tepung terigu begitu ya. Salah satu spesifikasi yang harus dipenuhi adalah kadar protein begitu ya. Kayak kadar protein di dalam SN-nya sendiri dituliskan katakanlah menggunakan metode Kedal begitu ya, metode Kedal begitu ya. Jadi harus ada destruksi dulu, destilasi, baru kemudian titrasi begitu ya. Nah, itu apa pasti akan makan waktu lah misalkan begitu ya. Kalau mungkin ya paling tidak 1 jam misal untuk satu sampel. Kemudian kalau pabrik misalnya tepung terigu tadi kemudian beroperasi 24 jam dan harus melakukan QC dalam setiap tahapan proses produksinya ya maka kita bisa membayangkan bahwa akan tersedia jumlah sampel yang sangat banyak begitu ya dan artinya yang bekerja di bagian QC akan eh, keteteran begitu ya untuk jangan-jangan misalkan sampelnya untuk memutuskan keputusan bahwa oh apakah misalkan tepung terigu yang dihasilkan itu harus bisa apa namanya sesuai dengan spek atau tidak baru 2 hari kemudian keputusan itu diambil maka tentunya ada potensi merugikan maka ada kebutuhan begitu ya analisis analisis cepat dan kemudian adalah menginterpretasikan yang sinyal yang sifatnya multi komponen begitu ya. Jadi sampel-sampel yang sifatnya multi komponen. Misal katakanlah tadi misalkan protein begitu ya. Nah, protein kan apa namanya itu jenisnya beragam begitu. Ragam ya beragam jenisnya begitu ya beragam jenisnya begitu ya jadi bagaimana kemudian kita menentukan katakanlah kadar protein total misalnya bagaimana kita bisa menentukan kadar apa namanya apa namanya pati total misalnya begitu ya yang biasanya memang itu dilakukan dengan apa namanya metode yang wet chemistry begitu ya seperti tadi kedal misalkan begitu ya yang tentu ketika ada kebutuhan cepat, tapi yang tersedia adalah apa namanya eh, yang sistem yang apa namanya banyak tahapan, maka apa itu tidak bisa terpenuhi begitu ya. Kalau tidak kemudian dikembangkan metode yang sifatnya analisis cepat. Kemudian eh, ada kebutuhan lain juga, misalkan bahwa apa namanya informasi yang dibutuhkan, begitu ya, informasi yang dibutuhkan itu tidak tidak bisa secara langsung diinterpretasikan dari prinsip awalnya. Misalnya saya katakan tadi, misalnya dalam spektro prinsip dasarnya adalah informasi yang dihasilkan dari pengukuran adalah apa namanya sinyal dengan konsentrasi, begitu ya. Oke, tapi kemudian pertanyaannya kalau misalnya dalam bidang forensik misalkan begitu ya dalam bidang forensik misalkan apa namanya kalau kemudian di tempat katakan di apa namanya tempat TKP ya tempat kejahatan ada dan ditemukan bukti lah katakanlah misalkan apa misal seutas rambut begitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita menyatakan bahwa rambut ini punya siapa misalnya begitu ya misalnya kalau ada tersangka begitu ya kak ya mungkin kita bisa pakai harness DNA ya tapi kalau misalnya alat yang kita miliki itu ada dalam bentuk misalkan FTIR begitu ya atau NMR misalkan begitu bagaimana kita bisa menginterpretasikan antara spektrum ya yang dasar apa namanya korelasi dengan sinyalnya adalah dengan konsentrasi dengan informasi yang kita inginkan mana tersangka atau misalkan riset
yang saya kira yang sedang diinikan oleh Pak Rapi dan tim misalkan terkait dengan katakanlah kalau apa namanya di bea cukai begitu ya. Kemudian ditemukan ada penyelundupan kayu besi misalkan begitu ya. Kemudian kita ingin tahu ini kayu besinya dari hutan yang mana begitu ya. Kan itu ada kebutuhan informasi seperti itu. Yang itu hutan yang mana misalkan atau asal geografis itu kan tidak kita bisa apa generate langsung misalkan berdasarkan pada konsep kalau kita ukur misalkan apa namanya kayu tadi katakanlah dengan NIRS begitu ya atau dengan FTIR begitu ya karena NIRS dan FTIR yang kita dapatkan kita tunjukkan adalah absorban dari vibrasi apa namanya gugus fungsi begitu ya. Nah, terus kaitannya dengan asal dari dari apa namanya dari kayu tadi bagaimana kan begitu ya asal dari kayu tadi bagaimana kita bisa mengkaitkannya. Nah tentu kita harus cari cara kan begitu ya bagaimana kita bisa menginterpretasikan misalkan bahwa eh, sinyal-sinyal yang dihasilkan oleh pengukuran menggunakan instrumen itu bisa menghasilkan informasi yang kita butuhkan walaupun tidak bisa kita interpretasikan dari prinsip dasarnya begitu. Nah, maka disitulah nanti akan kita temukan letaknya fungsi dari analisis multivariat, di mana tentunya di dalam keilmuan kimia, analisis multivariat ini adalah bagian dari pondasi di dalam kajian yang sifatnya kemometrik, begitu. Nah, bagaimana kita bisa mengkaitkan itu? Maka itulah tadi, begitu ya, katakanlah misalkan kayu, begitu ya kayu besi tadi misalkan maka kita pahami dalam proses metabolisme ya di dalam proses metabolisme ketika suatu tumbuhan itu tumbuh di dalam apa namanya lingkungan tanah yang berbeda misalkan lingkungan agrobiofisik yang berbeda maka kita akan mendapatkan bahwa apa namanya metabolit yang dihasilkan ya selama misalkan tumbuhan itu bertumbuh begitu ya itu akan berbeda dengan tumbuhan yang juga ditumbuhkan di dalam apa namanya lingkungan agrofisik yang berbeda. Jadi misalnya kayu besi yang satu dari Kalimantan dengan yang di Sulawesi tentu akan tumbuh dengan karakter agrobisik yang berbeda. Sehingga metabolit yang dihasilkannya itu akan juga mengalami eh, perbedaan, begitu ya. Nah, perbedaan-perbedaan ini, ya kan, itu bisa dimunculkan dengan sinyal-sinyal yang berbeda, begitu ya, dari proses pengukuran instrumen, begitu ya. Nah, hanya permasalahannya memang begitu ya, tidak seperti yang kita lihat kemudian di dalam apa analisis yang sifatnya apa namanya analit tunggal begitu, seperti dalam UV vis begitu ya, dalam analit tunggal yang kita bisa menemukan satu panjang gelombang yang dia memiliki sensitivitas yang tinggi begitu ya, sensitivitas yang tinggi begitu ya. Nah, sensitivitas yang tinggi kan begitu ya. Nah, kenapa? Karena ketika apa namanya sampel itu adalah campuran, begitu. Katakanlah kita ukur dengan UV-Vis misalkan ya. Kalau campuran ada A, B, C, begitu ya. Yang satu misalkan B, C, D, ya untuk sampelnya, ya. Sorry kalau FTIR lah misalkan. Maka kalau kedua A, B, C itu kemudian memiliki gugus fungsi di karbonil, kemudian B, C, D juga ketiganya ada karbonil, ya, maka sinyal serapannya tentu adalah kombinasi dari ketiga dari senyawa tadi, begitu ya. Sehingga tergantung dari apa namanya komposisinya, ya, konsentrasinya tentu akan ada variasi. Ya, karena kombinasi ini, variasi ini, maka seringkali ya kita temukan bahwa kita tidak bisa mendapatkan
privilege sensitivitas yang memang betul-betul bisa membedakan antara apa namanya status analit dalam sampel dalam sensitivitas yang apa yang tinggi seperti halnya ketika kita menganalisis senyawaan tunggal begitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian eh, maka yang kita perlukan adalah bagaimana kemudian perbedaan-perbedaan yang sedikit begitu ya. Perbedaan-perbedaan yang sedikit ini kemudian dari sisi apa namanya sensitivitasnya begitu ya. Itu kemudian kita bisa kumpulkan menjadi sesuatu yang lebih signifikan begitu ya. Jadi eh, nanti nanti kita lihat maksudnya ya. Dan eh, meningkatkan tingkat sensitivitas dari sinyal begitu ya, dari data yang dihasilkan dalam apa analisis yang sifatnya multi komponen itu bisa dilakukan dengan menggunakan analisis multivariat begitu ya. Karena dalam algoritma perhitungannya ya analisis multivariat yang dikenal yang biasa digunakan katakanlah dalam geometrik itu adalah mencoba merangkum begitu ya sedikit-sedikit perbedaan yang ada di dalam sinyal ya data sinyal itu kemudian di apa istilah dikumpulkan ya yang kemungkinan ya perbedaan menjadi lebih signifikan begitu ya. Jadi posisinya analisis multivariat ini adalah digunakan ketika kita begitu ya ingin menginterpretasikan data dari sampel untuk menghasilkan informasi yang tidak secara langsung diturunkan dari konsep dasarnya. Ya, jadi lebih kompleks begitu. Atau kemudian kita sebut sebagai informasi tersembunyi ya, hidden information. Maksud informasi apa? Tadi misalkan asal usul dari sampel, kemudian kualitas dari sampel, misalkan begitu. Itu kan tidak bisa kita langsung dari absorbannya bisa dilihat dari satu senyawa absorban sekian, oh kualitas sekian, begitu ya. Kalau misalkan sistemnya itu adalah sistem yang kompleks, begitu. Jadi unsuperior adalah menginterpretasikan hal tersebut ya dengan cara apa satunya? Satunya adalah dengan cara meningkatkan eh, apa namanya kualitas sensitivitas dari data, begitu ya. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan mengubah data awal menjadi suatu data yang baru, begitu. Oke. Nah, jadi eh di mana misalnya letaknya analisis multivariat ini, misalnya begitu ya. Sebagai contoh ini begitu ya. Apa namanya? Di mana seperti tadi ya, apa ada kebutuhan untuk melakukan analisis cepat begitu ya. Oke, jadi di dalam eh, prosesnya analisis multivariat ini digunakan untuk mengembangkan model begitu ya. Seperti hanya dalam univariat begitu ya. Ketika kita menggeneralisasi hubungan antara apa sinyal dengan konsentrasi analat begitu ya. Kita gunakan model regresi linear begitu ya. Y sama dengan A plus BX begitu ya. Nah, di dalam data-data yang sifatnya begitu ya nilai sensitivitasnya tidak kita bisa tarik dari satu apa namanya data panjang gelombang katakanlah ya, tapi kita harus akumulasikan dari keseluruhan data yang ada ya, maka analisis multivariat itu digunakan untuk meningkatkan sensitivitas itu begitu ya. Jadi sebagai contoh misalkan ketika kita ingin mengembangkan metode cepat ya dari analisis proximat misalkan begitu ya, maka kita bisa gunakan data yang berasal dari katakanlah NIRS begitu ya. Di teknologi pangan saya kira NIRS sudah menjadi hal yang umum digunakan untuk metode cepat ini begitu ya. Kenapa? Karena NIRS ini kan berarti dia akan berinteraksi ya apa namanya radiasi inframerah dekat ini akan berinteraksi dengan gugus kromofor dalam protein
dalam lemak, dalam air begitu yang ada di dalam sampel yang itu kemudian tergambarkan di dalam sinyal yang saling bertumpang tindih begitu ya di dalam spektrum nirnya itu sendiri ya sehingga kemudian apa namanya tadi ya fitur bahwa yang khas di dalam UV vis untuk satu senyawa ya kita bisa mendapatkan satu lambda maksimum itu bisa digunakan untuk kemudian membedakan sedikit perbedaan konsentrasi dengan nilai sinyal yang signifikan itu sulit untuk kita temukan di dalam spektrum NIRS begitu ya. Jadi kalau di sini dikatakan mana yang akan dipilih, ini akan mana ya? Karena ini saling berdekatan begitu ya. Jadi sensitivitasnya itu eh, rendah begitu ya. Nah, tapi tentu perbedaannya tetap ada begitu ya. Perbedaannya tetap ada. Nah, untuk kemudian mengakumulasikan sedikit-sedikit perbedaan ini begitu sehingga menjadi suatu yang lebih signifikan, maka disitulah posisi dari analisis multivariat begitu ya. Bagaimana kemudian bisa meningkatkan sensitivitas dari sinyal yang dihasilkan dalam pengukuran instrumentasi begitu ya. Jadi artinya apa namanya? Katakanlah kalau untuk mengembangkan metode cepat ini, biasa kita memiliki sampel, begitu ya. Dalam sampel yang ada itu katakanlah misalnya di sini dalam artikel ini tim penelitian mencoba untuk mengembangkan teknik analisis protein, lemak dan kadar air dari tepung protein kacang tanah. Jadi kacang tanah diekstrak proteinnya, kemudian ekstrak protein ini ingin ditentukan berapa banyak lemaknya, berapa banyak proteinnya, berapa banyak kadar kadar airnya, begitu ya dari proses yang digunakan ini, begitu ya. Nah untuk itu maka diukur semua sampel ini dengan menggunakan apa namanya spektrofotometer NIR, ya. Nah dari setelah itu kemudian dibuat datanya, begitu untuk bisa kemudian dibangun model berbasis kepada analisis multivariat. Jadi analisis multivariat artinya seperti halnya pemodelan ya dengan analogi ya. Jadi analogi dengan apa namanya persamaan garis linear begitu ya. Hanya memang kemudian nilai X atau nilai Y-nya itu menjadi tidak tunggal begitu ya. Tapi lebih dari satu lebih dari satu satu variabel begitu ya. Nah, dengan menggunakan pemodelan ini maka kita bisa menggunakan ya untuk menentukan apa kadar protein, lemak dan kadar air dengan cara yang lebih lebih cepat begitu ya. Karena artinya untuk generate satu spektrum itu tidak lama ya, bisa mungkin hanya maksimal di 1 menit maka kita bisa mendapatkan apa namanya nilai konsentrasi analit yang diinginkan begitu. Oke, jadi apa itu analis multivariat? Begitu ya. Jadi analis multivariat itu adalah proses pemodelan berbasis data, begitu ya. Jadi analis multivariat ini dikelompokkan sebagai pemodelan empirik atau kita sebut sebagai data driven process modeling, pemodelan yang di, apa didorong oleh data. Jadi artinya eh, data akan menentukan ya kualitas dari data akan menentukan kualitas dari modelnya, begitu ya. Jadi kalau kita menggunakan analisis multivariat ya, jadi artinya akan menggunakan ya data analitik instrumental secara langsung untuk mengestablish ya untuk membentuk korelasi matematika. Nah, korelasi matematika ini berarti sifatnya yang bersifat apa namanya multivariat tadi, begitu ya. Jadi ya dibayangkan saja misalkan Y san A plus BX gitu. Y-nya bukan hanya satu misalnya ya dalam satu kolom begitu ya. Kalau dalam data yang kita buat X-nya juga bukan dari kolom tapi Y-nya bisa beberapa kolom, X-nya juga bisa beberapa kolom begitu ya. Jadi datanya lebih besar sehingga artinya apa? Proses perhitungannya menjadi lebih lebih banyak lagi tahapannya begitu ya. Oke, nah apa namanya? Jadi
di dalam analis multivariat begitu ya, eh, proses apa namanya pengolahan datanya, perhitungan datanya adalah tadi salah satunya adalah berusaha untuk apa istilahnya mengekstrak ya variasi yang ada di dalam setiap variabel di dalam data begitu ya, untuk kemudian di di apa namanya dikumpulkan, ya dikumpulkan, jadi variasi yang ada itu dikumpulkan, setelah itu kemudian di, digabungkan dengan dari data baru yang dibuat begitu ya, nanti kita akan coba lihat lagi begitu. Nah, karena itu kemudian apa namanya kemampuan model yang dikembangkan dengan analisis multivariat ini kualitasnya akan tergantung dari datanya begitu ya. Jadi apa namanya sebagai keyword analitik tentu sebagai analis tentu harus memastikan misalkan bahwa data yang kita hasilkan adalah kalau kita menggunakan spektro NIRS atau FTR maka kita harus pastikan noise-nya minimum misalnya begitu ya. Noise yang dihasilkan dari spektrum tadi minimum begitu, gitu ya. Karena apa? Karena apa namanya model katakanlah klasifikasi atau model kalibrasi yang dibangun dengan analis multivariat begitu ya itu akan sensitif terhadap apa istilah garbage in garbage out begitu ya, sampah yang masuk maka sampah juga yang keluar ya. Oke, jadi kualitas data harus baik begitu ya, dan spektrum yang kita ukur juga harus representatif. Misalkan kalau sampel yang sama diulang dengan pengukuran yang sama gitu ya. Ketika kemudian kita overlay ya, satu caranya overlay spektrumnya, maka kita harus pastikan spektrumnya itu juga saling bertumpang tindih begitu ya. Oke. Dan kemudian selain itu, maka di dalam berbeda tentu dengan yang univariat begitu ya. Eh, Dalam multivariat, maka model yang didapatkan itu harus divalidasi begitu ya. Jadi harus divalidasi secara bukan validasi secara keseluruhan dulu, bukan validasi misalkan validasi apa namanya eh, tapi validasi dari modelnya. Misalkan kalau misalkan di dalam apa namanya univariat begitu ya, kita mungkin masih cukup dengan menunjukkan bahwa koefisien korelasinya R kuadratnya misalkan 0,995 misalkan begitu ya udah, oh udah oke misalkan begitu ya. Tapi kalau untuk model yang berbasis analisis multivariat maka kita pastikan misalkan selain apa namanya R kuadrat dari proses regresinya juga kita harus menunjukkan R kuadrat dari proses validasinya begitu ya. Nah, validasinya ini ada validasi secara komputasinya, ada validasi eksternalnya, begitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa kemampuan prediksi dari model yang diberikan adalah kemampuan prediksi yang baik, yang dapat kita terima, begitu. Di kualitas data harus baik, kemudian juga diperlukan validasi. Jadi artinya, begitu ya, analisis multivariat ini ya merupakan analisis simultan dari lebih dua variabel sebenarnya. Tapi ada beberapa buku yang menunjukkan bahwa namanya eh, multivariat ya harus minimal di lima variabel. Tapi ada buku yang lain apabila lebih dari satu variabel itu bisa disebut sebagai multivariat analisis begitu ya. Dan bahkan kalau untuk misalkan data spektrum ya yang saya katakan tadi misalkan untuk IR itu bisa 1886 data point ya, maka data itu kemudian disebut sebagai mega megavariat begitu ya. Nah, dalam prosesnya multivariate analysis itu adalah apa namanya menggunakan semua data yang tersedia untuk mengcapture sebanyak mungkin informasi begitu ya. Jadi pada dasarnya adalah menggodok begitu ya ratusan variabel begitu ya untuk menjadi hanya beberapa variabel saja begitu. Ya, jadi artinya eh, seperti halnya spektrum NIR yang ini begitu ya, spektrum yang ini ya kan. Ini variasinya kan ya kecil begitu ya. Nah, kalau kita terapkan multivariate analisis terhadap data ini, maka
dalam multivariate analysis akan dibuat suatu variabel baru yang disebut sebagai latent variable, ya, yang kemudian variabel baru ini akan mengcapture variasi-variasi yang ada dari data sebelumnya, begitu data aslinya, begitu ya. Jadi seolah-olah kalau misalnya mungkin analogi lah ini ya, analogi bahwa kalau yang kita melihat kerimbunan suatu hutan ya rimbun sekali, tapi setelah kita cek ternyata sebenarnya hutan tadi hanya tersusun oleh apa namanya tiga variabel penting saja atau tiga jenis pohon saja begitu ya. Oke, jadi artinya mengubah kerimbunan data menjadi hanya beberapa data, tapi itu bisa mewakili ya dari apa kerimbunan data yang ada begitu. Itu yang dimaksud dengan multivariate analisis begitu ya. Oke, jadi elemen utama di dalam multivariate analisis adalah melakukan reduksi variabel dimensi. Jadi apa namanya seperti halnya FTIR ya datanya 1886 variabel ya variabel di sini adalah bilangan gelombang begitu ya. Jadi kalau kita mengukur dari 400 sampai 4000 dengan eh, resolusi 4 cm minus 1 begitu ya dengan 32 apa namanya scanning katakanlah ya untuk di alat Bruker itu dia akan menghasilkan 1886 data point begitu ya. Jadi satu spektrum itu berarti misalkan ada absorban di 3000 3099 3099, sekian 3009 sekian itu ada nilai absorbannya. Itu yang dimaksud dengan data point tadi, begitu ya. Jadi yang variabelnya, begitu ya. Oke, jadi dalam MPA ini kemudian yang tadinya 1886 variabel itu akan direduksi, begitu ya. Nah, sehingga eh, sampai pada kemudian dengan direduksi ini, jadi dibuat suatu variabel baru, begitu ya. Dibuat suatu variabel baru. Misalkan tadinya bilangan gelombang variabelnya, begitu ya. Jadi seolah-olah mungkin ya. Jadi kalau kita punya spektrum, misalkan di sini ada lambda minus satu ya, satu, dua, tiga dan seterusnya, begitu ya. Ini sampel, katakanlah sampel ya. Ini sampel satu, dua, tiga, maka tabulasinya misalnya ini sampai 1886, begitu ya. Maka kalau kita terapkan MPA, begitu ya, multivariate analysis, ini akan kita ubah menjadi variabel baru begitu ya yang tadinya bilang gelombang akan menjadi variabel baru variabel baru ini atau laten variabelnya bisa disusun sebagai faktor variabel atau kemudian yang paling umum kita bisa pakai sebut sebagai komponen utama begitu ya PC sampai mungkin tidak sampai 7 begitu ya. Nah tapi kemudian ya yang dua atau tiga yang pertama ya dalam proses analisa ini dibuat agar apa? Agar variasi-variasi dari angka yang ada dalam data awal itu sudah diwakili oleh paling tidak tiga tiga apa namanya variabel baru ini, tiga variabel laten baru ini. Sehingga apa? Informasi yang ada di dalam data awal itu paling tidak bisa divisualisasikan dalam bentuk dua dua dimensi. Karena interpretasi akan lebih mudah dilakukan ketika itu dibuat dalam bentuk visual, katakanlah grafik atau gambar, begitu. Ya, oke. Jadi eh, dalam membuat pemodelan, begitu ya. Pemodelan dilakukan diproses agar bisa mereduksi dimensi. Begitu. Oke. Nah, seperti misalkan maksudnya seperti ini, begitu ya. Jadi katakanlah saya ada data, ya, banyak ulangan, begitu ya. Kemudian variabel beberapa variabel, begitu ya. Kemudian maka kalau kita lihat ya interpretasian dari angka-angka di sini agak sulit untuk kita lihat. Maka kalau kita menggunakan multivariate analysis, ini akan kita apa namanya transfer transformasikan ya menjadi variabel baru. Ya di sini namanya ada eh, komponen utama pertama, komponen utama kedua, ya.
Kemudian setelah kita visualisasikan, kita akan bisa melihat adanya tren dari angka-angka yang ada dalam data awal ini. Begitu. Oke, mungkin untuk sebagai contoh katakanlah gitu ya, untuk gambaran ya, misalkan eh, data yang berasal dari survei begitu ya. Survei dari 16 negara Eropa begitu ya, 16 negara Eropa. Kemudian disurvei preferensi makanannya begitu ya, preferensi makannya. Apakah misalnya katakanlah ada 100 ya, misalnya ada 100 apa namanya? Ada 100 ya. Ada 100 rumah tangga ya, ada 100 RT misalkan rumah tangga untuk setiap negara, maka ditanyalah misalkan eh, untuk kopi, misalkan untuk kopi instan begitu ya. Dari 100 ini berapa yang menjawab suka misalkan. Misalkan ada 98 suka ya, kemudian duanya tidak suka. Ya, maka ditulis 98% preferensinya adalah suka untuk apa kopi instan misalnya. Jadi dibuat tabulasi datanya begitu ya. Datanya akan menjadi seperti ini begitu ya. Datanya akan menjadi seperti ini. Maka kita lihat di sini misalkan, nah, ini ada sampel begitu ya. Jadi ada 16 negara begitu ya dalam bentuk sampel. Kemudian ada sekitar mungkin 20 ya. Di sini ada 20 produk pangan begitu ya. Nah, angka-angka ini adalah hasil survei menunjukkan katakanlah Jerman ketika ditanya dari 100 orang ini berapa banyak yang suka ground kopi misalnya 90%-nya suka misalnya ya. Tapi kalau misalnya Inggris ya hanya berapa namanya? Hanya apa untuk ground kopi Inggris itu hanya 27% yang lebih suka. Tapi kalau ditanya instan kopi, mereka lebih menyukai dibanding dengan orang orang Jerman, begitu ya. Oke, ini adalah data yang sifatnya multivariat, begitu ya. Jadi ada variabelnya ada banyak, begitu ya. Itu ada sampel, begitu ya. Ya, ya kalau untuk asalnya spektrum ya tinggal kita ganti panjang gelombang, misal isinya adalah absorban. Kalau misalkan MS misalkan apa namanya kolomnya adalah jenis nyawa atau misal nilai M per Z-nya, isi di dalamnya bisa intensitas atau intensitas yang ternormalisasi misal begitu. Ya, jadi tabulasinya biasa dibuat seperti ini, begitu ya. Oke, nah kemudian eh, kalau kemudian kita ditanya misalkan Eh, misalkan di sini ada Jerman, Itali, ya, Prancis, ya. Oke, kemudian ada Sweden, Denmark, Norway, Finland. Misalkan kita tanya, misalkan eh, apakah apa namanya kondisi geografis, gitu ya, eh, mempengaruhi preferensi makanan atau tidak? Baik, contoh misalkan kalau kita bayangkan Skandinavia berarti dekat apa namanya dekat kutub utara ya. Dalam hal ini misalnya Denmark, Norway, Finland, kemudian ya Swedia begitu ya. Kemudian yang dekat-dekat laut ke agak ke tengah Mediterania, misalnya Portugal, kemudian Itali, kemudian Spanyol gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari data ini apakah kita bisa melihat itu? Misalkan begitu. Apakah kita bisa melihat itu? Misalkan begitu ya. Nah, tentu kalau ditanya misalnya kita melihatnya dari variabel yang mana nih, misalkan begitu ya. Kalau misalnya di variabel apa misalkan ya, eh, pemanis, pemanis buatan misalkan begitu ya. Nah, ini kira-kira orang apa namanya Finland gimana? Oh, pemanis buatan mereka 20% 9,35 begitu ya. Kemudian orang Portugal 2% ya, tapi orang apa namanya? Spanyol malah nggak ada misalnya begitu ya. Nah, apakah itu kemudian bisa jadi pembeda misalkan atau bagaimana begitu ya. Terus bagaimana dengan yang lain, variabel yang lain? Nah, itu ada kesulitan begitu ya. Nah, oleh karena itu untuk yang sifatnya seperti ini, kita ingin menggambar ini, maka sebenarnya di setiap jenis makanan ya negara itu punya perbedaan misalkan begitu ya. Kemudian misalkan dari kopi instan kopi, pemanis itu ada perbedaan begitu ya. Nah, tapi bagaimana kemudian kita bisa
apa namanya merangkum semua perbedaan ini, ya, dan kita kumpulkan ke dalam variabel yang lebih sedikit, begitu ya, atau variabel baru yang lebih sedikit, sehingga kita bisa apa namanya gambarkan hubungan antar sampel tadi dengan variabel yang sedikit ini, begitu ya. Oke, maka sudah kita bisa menerapkan apa namanya eh, analisis multivariat. Nah, salah satu teknik analisis multivariat yang dikenal itu adalah komponen PCA atau Principal Component Analysis, begitu ya. Nah, oke, jadi eh, PCA itu kemudian kita bisa gunakan untuk mengubah, begitu ya. Ya, saya katakan tadi ya bahwa kita mengubah, misalnya kalau ini berarti data makanan, begitu ya. Ini negara, begitu ya. Negara, ini jenis makanan ya, jenis makanan satu, jenis makanan dua, jenis makanan tiga dan seterusnya, begitu. Nah, kemudian ini kalau kita lakukan analisis variat dalam hal ini adalah PCA, begitu ya, kita PCA, maka kita akan mendapatkan ya ini negara ya, negara. Kemudian variabel barunya kita sebut sebagai PC ya, PC satu, begitu ya, PC dua dan seterusnya, begitu ya. Oke. Nah, eh, kemudian kan negara ini 1 sampai 16 tadi ya. Maka kemudian kita bisa dengan ini ya karena algoritmanya itu mencoba mengakumulasikan perbedaan ya variasi yang ada dalam variabel awal menjadi variabel baru bisa dari versi dua, maka kita bisa ubah ya ini menjadi yang kita sebut sebagai plot score. Jadi plot score ini hubungan antara koordinat sampel di dalam variabel baru begitu ya. Dan kalau kita lihat misalkan bahwa kedekatan antar sampel, antar titik ya, itu menunjukkan kesamaan dari data awalnya ya. Jadi misalkan ini ya, ini ada Skandinavia, ini adalah apa namanya Mediterania begitu ya. Jadi kita bisa melihat perbedaan tersebut begitu dengan menggunakan jadinya bahwa kita oh ternyata memang ya bahwa apa namanya eh, kondisi geografis itu bisa menyebabkan perbedaan dari apa namanya preferensi makanan. Nah, terus bagaimana kalau misalnya sekarang ada 16 negara yang disurvei. Katakanlah sekarang Greek atau apa namanya Yunani misalkan. Ya, Yunani misalkan Yunani ini kita survei. Nah, apakah dia akan mirip dengan ini atau akan mirip dengan ini? Nah, gitu, ya. Nah, kalau seperti itu, maka kita perlu ya, analisis multivariat yang lainnya, yang berbeda dibanding dengan PCA, begitu. Oke, artinya apa namanya? Kita harus menggunakan tipe analisis multivariat yang berbeda. Nah, di dalam eh, apa namanya pengolahan data kimia, kita mengenal ya aplikasi dari analisis multivariat, begitu ya. Jadi yang pertama adalah analisis multivariat yang dikelompokkan sebagai teknik exploratory data analisis. Seperti halnya tadi PCA ya untuk melihat atau menggambarkan apakah ada perbedaan antara apa namanya satu grup dengan grup yang lain dari data pengukuran misalkan dan ini hanya membutuhkan satu matrik data begitu ya. Kemudian kelompok analisis multivariat yang kedua itu kita kelompokkan untuk menghasilkan data klasifikasi begitu ya. Eh, itu artinya selain dari data pengukuran menggunakan instrumen ya, maka kita juga membutuhkan data lain yang kemudian kita sebut sebagai kelas membership begitu ya. Oke, jadi yang termasuk dalam metodenya begitu ya. Yang termasuk dalam metodenya itu adalah PLSDA ini atau OPLSDA ya, ada diskriminan analisis. Kemudian
yang ya untuk tadi kalau misalkan dari data propensi makanan, kemudian kita ingin tahu misal kalau Yunani ini kita bikin survei, apakah dia masuk ke dalam kelompok apa namanya grupnya Mediterania atau grupnya Skandinavia begitu ya, maka kita perlu menggunakan tipe yang kedua dalam hal ini adalah klasifikasi begitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan tadi contoh misalkan untuk analisis protein proximat misalkan dengan NIRS begitu ya, maka artinya kita apa menggunakan tipe analisis multivariat yang ketiga yaitu tipe pemodelan kalibrasi multivariat begitu. Ya, jadi ada tiga hal ini, ada sifatnya explore data analysis, ada klasifikasi, ada kali kalibrasi. Ya, ada PCA, PSDA atau PLS regression. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk menerapkan begitu ya analisis multivariat ini? Jadi, tentu yang pertama kita harus punya datanya begitu ya. Nah, kemudian tujuannya untuk apa? Misalnya hanya kita mengeksplor saja data informasi yang ada dalam data atau kita ingin bisa digunakan untuk memprediksi misalkan apa namanya konsentrasi ya memprediksi asal usul geografis memprediksi kualitas misalkan begitu ya. Nah, maka kita akan mengarahkan pada penggunaan yang mana nih begitu ya. Jadi katakanlah kalau misalkan kita ingin melakukan klasifikasi, maka datanya harus kita susun cukup banyak, begitu ya. Nah, dari sisi itu kemudian kita bagi menjadi dua bagian, begitu ya. Karena tadi ingat bahwa multivariate analysis itu adalah apa namanya empirical model atau data driven modeling, sehingga poin validasi itu menjadi penting. Sehingga dari awal kita harus set bahwa data yang digunakan untuk membuat model persamaan, ya, mungkin bayangannya tadi membuat Y sama A plus BX-nya, begitu ya. Nah, itu harus dipisah antara data yang kemudian kita gunakan untuk mengecek kira-kira prediksinya apakah sama dengan hasil eksperimen atau tidak atau kita sebut sebagai tes set begitu ya. Jadi ada training set, ada tes set. Ya, setelah itu baru kemudian kita evaluasi dengan teknik apa namanya multivariat yang kita pilih. Oke. Jadi kalau NIRS misalkan tadi ya, jadi kita harus tentu siapkan sampel, variasi sampel begitu ya. Oke, dari berapa banyak sampel misalkan begitu ya. Dari pengalaman diskusi-diskusi ya dengan kolaborator itu katanya di 60 sampel begitu ya. Artinya kita memiliki variasi sampel sebanyak 60 begitu ya untuk kemudian di di apa namanya diukur di apa dianalisis begitu ya. Contohnya berarti ada sampel kemudian kita buat spektrum nirnya dari spektrum nir kemudian kita lakukan apa namanya peningkatan kualitas dari spektrum ya. Kemudian baru setelah data yang yang sudah ditingkatkan kualitasnya dianalisis dengan multivariat, setelah itu kemudian kita lakukan proses validasi begitu ya. Oke. Dan kemudian aplikasi yang lain yang cukup ya banyak untuk menggunakan analisis multivariat adalah itu dalam kajian yang sifatnya metabolomi. Kenapa? Karena analisis multivariat adalah merupakan salah satu dari fondasi dalam apa namanya pendidikan yang dikelompokkan dalam metabolomi. Ya, dalam metabolomi kita harus memahami dulu pertanyaan biokimia apa yang ingin kita jawab, begitu ya. Kemudian setelah itu jawaban itu bisa disediakan oleh apa analisis yang mana, misal apakah cukup dengan FTIR, apakah harus dengan HRMS misalkan, begitu ya. Setelah itu kemudian mengkorelasikan antara data dengan informasi yang ingin kita jawab dengan menggunakan analisis multivariat, begitu ya. Oke, jadi dalam metabolik merupakan bagian inherent dalam analisisnya, begitu ya. Oke, contoh misalkan di mana letak data analisis, ya kita akan gunakan di setelah
sini ya. Jadi dari hasil processing ya, maka data ini kemudian kita evaluasi menggunakan teknik apa namanya multivariate analisis begitu ya. Oke. Nah, contoh misalkan ya yang ini sudah lama dikerjakan begitu ya. Jadi penggunaan obat herbal antidiabetes dengan pendekatan metabolomik berbasis pada konsep multikomponen, multivariat dan sinergistik begitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menggunakan multivariate analisis untuk mengevaluasi data MS yang dihasilkan dari analisis MS dari sampel darah apa namanya tikus yang diuji begitu ya. Oke, jadi tujuannya adalah pengembangan protokol uji anti diabetes dengan pendekatan metabolomik berbasis LCMS. Kita ingin bisa mendeteksi apakah misalkan apa namanya obat yang diberikan itu mempengaruhi ya apa namanya metabolis yang mana begitu ya. Jadi eh, tahapannya adalah apa namanya ada kelompok berarti ada kelompok di sini ada kelompok tikus yang normal tikus yang diberi dengan obat agar dia sakit begitu ya tikus dengan STZ ditambah obat yang pertama tikus dengan STZ dengan obat yang kedua begitu setelah itu kemudian diambil serumnya kemudian analisis dengan LC MSMS gitu ya nah LC MSMS yang didapatkan itu kemudian di data data SMS yang didapatkan itu kemudian di apa namanya di olah datanya dengan menggunakan software Compound Discoverer. Nah, data yang dihasilkan matriks fitur namanya begitu ya itu kemudian dievaluasi dengan analisis multivariat ya yang paling mudah dengan PCA begitu ya. Oke. Jadi dari kromatogram ya dengan data tiga dimensinya begitu ya dengan spektrum masanya diolah dengan Compound Discoverer maka didapatkan matriks fitur begitu ya di sini matriks fiturnya setelah matriks fiturnya kemudian di apa namanya diolah dengan menggunakan unscrambler ya satu software geometrik yang di dalamnya ada analisis multivariat maka kemudian kita dapatkan data baru dalam bentuk data apa namanya komponen utama ya. Setelah itu kita buat plot untuk mengidentifikasi apakah ada perbedaan dari setiap perlakuan begitu ya. Ini ada contoh data yang dihasilkan dari hasil eh, HRMS ya, kemudian dikompilasikan, diolah dengan menggunakan software Compound Discoverer. Jadi sampelnya itu adalah apa namanya ya, sampelnya itu jadi sampelnya itu ada sampel ya, kemudian kolomnya adalah jenis senyawa atau metabolit atau M per Z-nya. Di dalamnya ada intensitas dari peak ya, dari M per Z yang dimaksud begitu ya. Oke. Kemudian dianalisis dengan menggunakan PCA maka akan terlihat bahwa informasi yang dikandung sekitar 80% begitu ya. Kemudian apa namanya kalau kita lihat plotnya ya maka kita bisa mengidentifikasi begitu ya apa namanya bahwa ada senyawa yang bisa menjadi marker begitu ya penanda untuk pelombokan serum darah tikus berdasarkan pada kondisi kesehatannya begitu ya. Nah, dari sini kemudian dengan hasil yang sama dari multivariate analysis itu kemudian kita bisa juga prediksi ya bahwa oh ternyata misalnya beberapa senyawa bisa menjadi eh, marker ya yang bisa membedakan apa namanya efek perlakuan dari yang normal yang sakit dikasih obat apa namanya yang satu dikasih apa metformin yang satu dikasih gliken namanya begitu ya. Oke, di sini maka kita bisa dapatkan interpretasi potensi metabolit yang sifatnya apa namanya pembeda begitu atau marker begitu. Oke, saya kira itu ya yang bisa disampaikan bahwasanya memang
apa namanya pemanfaatan analisis multivariat saat ini semakin semakin banyak ya, sehingga untuk di divisi di Departemen Kimia IPB ya, kemudian eh, mata kuliah yang apa namanya mengemban bahasan tentang multivariate analysis itu dibuat dalam bentuk geometrik begitu ya. Jadi untuk S1 begitu ya sebagai mata kuliah wajib dan juga untuk S2 begitu ya. Oke, karena kami melihat begitu bahwa apa namanya eh, penggunaan apa adopsi dari teknik analisis melihat itu juga semakin eh, banyak digunakan begitu ya, terutama untuk analisis-analisis cepat begitu ya di berbagai industri ya, di farmasi juga ya. Oh, itu juga apa namanya kebutuhan itu muncul ya untuk bagaimana kita bisa menggunakan metode berbasis pada analisis multivariat. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya mungkin masih ada waktu beberapa menit lagi. Mungkin kalau ada oke ada pertanyaan. Oke, saya coba dulu di sini ada ada Pak Emil ya. Eh, jadi ini pertanyaan pertama, seberapa dekat presisi dan akurasi penentuan sifat molekuler pada keragaman jenis beragam protein diuji dengan metode wet kinesis secara kejedal jika dibandingkan dengan menggunakan alat instrumen. Oke, jadi eh, dalam pengembangan metode cepat ya berbasis misalkan NIRS untuk Pak Emil ya Pak ya, NIRS atau apa namanya FTIR juga saya kira ya, eh, maka NIRS atau FTR, metode yang dibuat itu kita sebut sebagai metode sekunder, begitu ya. Oke, jadi karena tadi dalam pengembangan modelnya kita membutuhkan dua matriks data, ya. Jadi matriks pengukuran dari spektrumnya, begitu ya, spektrumnya. Jadi apa namanya NIRS lah katakanlah, begitu ya. Dan kemudian matriks informasi yang ingin kita prediksi atau kita sebut sebagai matriks Y, begitu ya. Nah, Y ini begitu ya, Y ini itu berasal dari apa namanya hasil pengukuran menggunakan metode reference ya. Oke, sebagai contoh misalkan contoh untuk penentuan kadar protein lah, misalnya dari tepung tadi, begitu ya. Artinya kadar protein kita artinya kita harus mengumpulkan katakan 60 sampel nih, begitu ya. 60 sampel untuk memberikan variasi kadar protein, 60 sampel tepung terigu. Kemudian eh, tepung yang pertama itu diukur spektrumnya, misalnya bisa beberapa kali lah bisa kita generate begitu ya. Kemudian eh, disampling dari sampel tepung pertama karena ini kan tidak butuh banyak begitu ya, disampling kemudian diukur kadar proteinnya dengan menggunakan kedal begitu ya. Nah, jadi apa nah kadar kedal itu kemudian diasosiasikan dengan spektrum yang diukur begitu ya. Kemudian sampel yang kedua juga demikian begitu ya. Jadi artinya apa namanya akurasi dari metode cepat yang dikembangkan begitu ya itu dibatasi oleh akurasi metode reference yang kita kita gunakan begitu ya. Nah, seberapa jauh antara reference dengan model? Nah, ini akan tergantung dari kualitas data spektrum dan kualitas dari nilai yang diukur. Dan kalau memang semuanya betul ya, maka parameter kualitas itu boleh jadi bisa mencapai baik itu kalibrasi misalkan 0,99 atau 99% ya maupun validasinya mungkin di sekitaran 97% begitu ya. Jadi R kuadratnya lah, R kuadratnya bisa 0,99 dan juga sampai 0,97 begitu ya. Jadi
apa kesamaannya begitu ya kesamaannya. Tapi tetap bahwa untuk nilai sebenarnya akan dibatasi oleh akurasi dari metode referensinya. Tidak bisa melebihi akurasi dari metode referensinya. Nah, kenapa tetap digunakan? Itu tadi karena keuntungan di dalam apa namanya eh, proses analisisnya, yaitu cepat begitu ya. Artinya kalau analisis NIRS, saya kira nggak nyampe berapa menit udah langsung keluar nanti dan kemudian bisa multi apa namanya multi respon begitu. Jadi dalam satu spektrum yang sama itu kita bisa munculkan katakanlah kadar kalau tadi saya kadar protein, kadar lemak maupun kadar airnya begitu. Jadi apa namanya eh, istilah itu ya jadi untuk dibandingkan dengan nilai reference itu bisa sampai pada level di 99% begitu ya. Tapi apa namanya secara akurasinya tetap dibatasi oleh kemampuan wet chemistry-nya sendiri. Itu pertama. Mungkin kemudian nah eh maksudnya konsep dari instrumentasi ya kita menggunakan ya basis dari instrumen itu sendiri. Kalau UV vis ya tetap kita gunakan katakanlah lampu deuterium lah misalkan atau kalau misalkan punya modal yang besar kita pakai xenon misalkan tapi kalau xenon apa namanya kita juga bisa gunakan untuk katakanlah AS dengan satu lampu kan bisa juga begitu ya. Oke, tapi artinya apa yang dimaksud dengan stimulus ini ya stimulus ya sesuai dengan konsep dasar dari instrumentasi itu sendiri begitu ya. Ya kalau sumbernya NIR ya kita pakai sumber NIR, sumber FTIR ya pakai sumber FTIR misalkan begitu. Sumber jadi tidak di tidak dipertukarkan begitu ya. Tetap apa namanya menggunakan apa sumber yang sama. Karena saya kira apa namanya instrumen yang ada saat ini pun apa namanya sumber stimulusnya dalam bentuk lampu dan lainnya itu sudah dioptimasi untuk menghasilkan sinyal yang optimum begitu ya. Kecuali memang tadi pilihannya kalau UV misalkan UV-nya pakai bukan pakai deuterium lah misalkan begitu ya, pakai lampu yang lain misalkan. Nah, itu ya bisa saja begitu ya. Tapi apa dalam kaitannya dengan mengenerate spektrum, saya kira pilihan-pilihan yang menjadi opsi pertama di dalam instrumen ya itu akan menghasilkannya yang juga bisa representatif terhadap apa namanya analit dalam dalam sampel. Saya kira itu mungkin Pak Emil ya. Iya, saya Bu Muri ya. Jadi eh, metode NIR bisa digunakan untuk menentukan kandungan total. Betul. Jadi apa namanya dengan kalibrasi multivariat kita bisa korelasikan antara spektrum NIR dengan jumlah protein, karbohidrat, atau lipid di dalam sampel tanpa melalui proses ekstraksi. Jadi apa namanya tadi keunggulannya adalah walaupun artinya dari sisi akurasi ya itu tidak tidak bisa melebihi teknik referensinya begitu. Tapi dari sisi kecepatan itu jauh lebih unggul karena kita tidak perlu melakukan preparasi begitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah kalau misal tepung, terigu begitu ya, maka kita bisa apa namanya sampelnya diletakkan dalam sistem ATR-nya begitu ya, dapat spektrumnya, kemudian spektrum yang ada di preprocessing, setelah di preprocessing kemudian kita hitung dengan model yang ada maka akan keluar tuh ya dalam satu kali pengukuran itu akan keluar berapa kadar proteinnya, berapa kadar karbohidratnya, berapa kadar lipidnya, berapa kadar airnya juga begitu ya. Nah, itu akan tergantung dari kalibrasi yang kita kita lakukan begitu ya. Jadi betul sekali bahwa teknik-teknik yang berbasis NIR itu bisa digunakan untuk tujuan tersebut begitu ya. Nah, kemudian apakah di profil biomasa mikroalga apakah bisa?
Hmm, maksud profil itu, misalkan apakah kuantitatif atau kualitatif misalkan. Kalau kualitatif itu bisa sebenarnya begitu ya. Jadi misalkan apa istilahnya ya? Apakah apa untuk mengecek profil biomasa? Kalau NIRS, kalau profil dimaksud adalah senyawa-senyawa kimia apa saja yang ada, itu tidak bisa begitu karena kan spektrum nil itu kan hanya menggambarkan serapan saja begitu ya, artinya serapan dari apa namanya, gugus fungsi yang ada di dalam ini, dan kalau karena dia kompleks maka serapan vibrasinya itu akan apa namanya, gabungan dari berbagai macam apa namanya, gugus fungsi yang ada di dalam senyawa yang ada di dalam mikroalga tersebut. Jadi kalau untuk identifikasi profilnya adalah dimaksud dengan profil apa namanya, kandungan senyawa kimia begitu ya. Nah, itu apa namanya, eh kalau tahu senyawa kimia kualitatif tidak begitu ya. Tapi kalau mau diubah menjadi kuantitatif itu dimungkinkan begitu ya. Jadi misalkan contoh mikroalga itu kandungannya apa ya? Misalkan mikroalga karagenan atau apa misalnya gitu. Alga apa ya? Misal karagenan lah misalnya gitu. Ya misalnya karagenan itu memang ada di dalam mikroalga tadi misalnya gitu ya. Nah, kemudian eh, berarti kita ngukur spektrumnya nih. Dan mikroalga yang sama itu kemudian diukur karagenannya begitu. Ya, nanti dikorelasikan dengan analisis multivariat. Nah, sehingga nanti mikroalganya itu kemudian diukur NIR yang baru misalkan. Nanti akan muncul tuh berapa kandungan katakanlah karagenannya begitu ya. Sebagai penduga ya, dibanding kemudian kalau kita melakukan apa analisnya secara wet wet begitu ya, dengan lab basah begitu ya. Begitu. Jadi kalau seperti itu ya jadi bisa Bu ya. Jadi misalkan ada kalau target misalkan targeted misalkan atau misalkan dalam mikroalga ada apa lagi ya senyawa. Misalkan mikroalga itu karoten misalkan. Nah, karoten ya. Nah, itu bisa misalkan gitu ya. Karoten. Nah, karoten kan nanti kalau pakai NIRS dan misalnya mikroalganya dikeringkan dulu mungkin kan. Kemudian kita ukur karotennya misalkan. Karotennya pakai HPLC, pakai apalah, misalkan karotenoid lah HPLC misalkan begitu ya. Kemudian mikroalga yang sama diukur NIRS-nya, spektrumnya. Nah, maka kita bisa apa namanya, kumpulkan beberapa sampel, kita buat analisisnya dalam bentuk modelnya, maka kemudian kita bisa mengukur karoten dengan NIR sekarang, begitu ya. Jadi tidak perlu lagi pakai HPLC, misalnya begitu. Itu artinya kalau seperti itu bisa dilakukan, begitu ya. Oke. Oh, oke. Ya, insya Allah bisa Pak Emil. Ya, apa namanya kita bisa lakukan begitu ya untuk apa namanya profiling dari katakan asam lemak atau apa begitu ya untuk mengidentifikasi misalkan asal dari CPO misalkan begitu ya. Walaupun kalau apa namanya mungkin perlu perlu data yang cukup banyak begitu ya untuk kemudian bisa kita kembangkan database untuk mengidentifikasi katakanlah asal usul CPO dan yang lainnya. Tapi itu kita bisa explore untuk melakukan tersebut. Nah, sayangnya memang unscrambler ini berlisensi begitu ya. Ya, walaupun kalau di search sebenarnya masih ada yang bajakannya, tapi kemudian kalau mau beli pun masih agak susah karena perusahaan pemiliknya itu kemudian udah dibeli oleh satu perusahaan di Amerika, dan yang di Amerika ini belum mempublish misalkan secara apa namanya, bagaimana cara membelinya begitu ya. Yang mungkin yang tersedia yang ada apa namanya, ada perwakilannya di Indonesia adalah Simca. Nah, Simca ini di apa namanya, apa disediakan oleh vendornya itu PT Sartorius Indonesia kalau tidak salah gitu ya. Itu juga mungkin setara lah ininya apa namanya, softwarenya itu begitu. Oke.
Oke, nah untuk PCA sendiri, salah satu analisis awal itu adalah menggunakan plot score ya, Pak Nurfianto. Jadi plot score itu jadi kita memplotkan sampel dengan nilai dari skor terhadap PC1, PC2 atau PC3 begitu ya. Nah, interpretasi yang pertama adalah visual saja, misalnya visual artinya apa namanya kalau ada sampel itu dalam plotnya itu saling berdekatan begitu ya, berarti dia apa namanya memang satu grup begitu ya. Nah, beberapa software yang lain seperti misalkan Orange itu kemudian sudah memberi batasan jarak gambar mana yang dimaksud dalam satu grup, mana yang grup yang berbeda begitu ya. Jadi apa namanya untuk PCA itu seperti itu. Misalkan artinya kalau tadi ya misalkan gambar yang tadi teh ya. Oke, gambar yang ini, ntar saya coba share. Gambar yang ini, sebentar yang PCA mana tadi? Oh ini yang ini ya. Nah, yang ini misalkan, nah, jadi apa namanya yang kita lihat ya. Jadi apa istilahnya tuh interpretasi visual dulu ya kita lihat bahwa ini yang kita bisa ini kan ya sesuai dengan ini. Ini kan yang paling berdekatan nih tiga ini begitu ya. Oh yang lain mungkin tidak terlalu terlihat begitu ya. Tapi kalau ini kita bisa anggap adalah dua grup eh, yang berbeda begitu ya. Oke, jadi biasanya kalau kita ungkapkan dalam kalimat misalkan oke, berdasarkan PC satu, jadi ini kita kita ini kan kita apa namanya? Kita proyeksikan ke PC satu. Jadi dengan nilai PC satu sebenarnya kita bisa memisahkan antara grup Skandinavia grup Skandinavia dengan grup Mediterania. Begitu ya. Tapi kalau kita lihat ke PC dua misalnya begitu ya. PC2 itu tidak betul-betul memisahkan karena ada tumpang tindih di sini. Begitu ya. Kadang bahwa apa namanya PC1 yang bisa membedakan ini misalnya informasi yang ada di 32%. Dari sini maka kita bisa bandingkan dengan apa loadingnya begitu ya. Ini dari skor ya, dari skor kita baca. Kemudian yang berikutnya, interpretasi berikutnya adalah PCA ya. Ini kan sebenarnya sebagai analisis awal PCA itu, gitu ya. Nah, PCA juga bisa memberikan prediksi awal terkait dengan variabel mana yang berpengaruh terhadap adanya pemisahan ini, misalnya begitu. Jadi contoh misalkan yang ini tadi, misalkan, nah ini kan, ini ya kalau misalnya kita ini datanya kurang banyak sebenarnya. Ini kan ini kita grup ini dua grup misalnya gitu ya. Oke, jadi apa namanya? Grup ini menggambarkan ada dua grup lah begitu ya karena ini sudah gabung begitu. Nah, sehingga kita bisa lihat mana perlakuan yang menyebabkan apa namanya metabolitnya seperti yang normal, mana yang sakit misalnya begitu dua grup ini. Dan kemudian mengapa terjadi pengelompokan ini, maka kita bisa lakukan untuk prediksi adalah kita menggunakan yang namanya biplot begitu ya. Nah, jadi selain plot score, kita bisa menggunakan yang namanya biplot begitu. Yang ini ya. Jadi kita gabungkan antara plot score dengan plot loading, begitu ya, sehingga kita bisa saksikan, misalkan yang ini, begitu ya, nah, ini, kemudian ya yang ini berarti ini kalau kita cek ini kenapa dia kemudian menyebabkan antara yang apa namanya metformin ya dengan yang sakit begitu ya di sini ya. Jadi kalau kita lihat ternyata kalau dasar dari interpretasi ini untuk tikus yang diberi STZ sakitnya antidiabetes karena STZ itu lebih cenderung untuk disembuhkan kalau dia diberi obat glikenamid begitu ya. Ini kan ini yang apa namanya MK sorry.
Yang normal. Yang normal. Ini kan yang normal itu yang di sini ya. MK yang normal itu di sini. Kan yang normal ini. Begitu ya. Jadi glikemnabil itu bisa lebih menyembuhkan dibanding dengan yang metformin. Tapi ini adalah eksplorasi awal begitu ya. Nah, kalau lebih ingin memastikan, maka dibuat dengan menggunakan klasifikasi gitu. Jadi pakai PLSDA begitu. Itu kira-kira interpretasi awal terkait dengan eh, PCA ya. Oke, Pak Rusli ya, Mas Rusli ya ini. Eh, oke, jadi apa dua teknik yang berbeda misalnya GCMS headspace dengan GCMS dengan derivatisasi begitu ya. Pada dasarnya eh, kita bisa gabungkan sebenarnya begitu ya. Jadi nah ini saya ingin lihat itu apakah ini begitu ya eh, data kromatogram atau data hasil pengolahan sehingga mendapatkan matriks fitur. Tapi kita bisa gabungkan sudah karena misalkan untuk headspace dia akan menghasilkan senyawa apa begitu ya. Kemudian untuk dari putasi senyawa apa begitu ya. Nah, permasalahannya adalah ketika menggabungkan ini begitu ya, menggabungkan ini. Jadi karena ini ada dua sumber data yang berbeda ya, bagaimana mengkompilasikannya? Ini akan ada kesulitan di proses kompilasinya biasanya gitu ya. Kalau untuk yang sejenis dari petisasi misalkan setelah itu kita olah datanya katakanlah dengan MZ-Mine, dengan MS-Dial, dengan metabo-analis misalkan begitu ya. Nah, itu kita bisa ini. Nah, kalau biasanya kita analisis terpisah lalu baru kita gabungkan. Nah, ada namanya PUSI ya, PUSI data fusion istilahnya itu ya yang sudah sering dilakukan oleh para Parapi itu menggunakan UV dengan NIR, UV PIS dengan NIR kalau tidak salah ya. Jadi namanya data fusion. Jadi dua data itu kita gabungkan, baru kemudian kita analisis dengan multivariat begitu. Ya, oke. Jadi intinya sih apa namanya? Bisa digabung ya. Cuman tadi asal maksudnya kalau hanya satu data itu software biasanya langsung membuat fitur matriksnya dalam satu tabel yang sama begitu ya. Cuman kalau dari dua data itu asal bisa bisa apa menggabungkan dengan baik sebenarnya bisa dilakukan begitu. Bisa artinya bisa digabungkan begitu. Pilihannya seperti itu. Ya, jadi apakah itu akan memberikan variasi sehingga kita memunculkan perbedaan dengan lebih jelas? Ya boleh jadi juga gitu. Dan tinggal dieksplor saja begitu ya. Oke. Oke, analis multivariat ya sebenarnya bisa digunakan untuk data apa saja sih, tapi dalam hal kimia analitik tentunya memang berbasis instrumentasi. Dan kemudian eh, untuk data spektra misalkan itu menjadi sangat sesuai. Kenapa? Karena apa namanya sifat dari data itu sendiri begitu ya. Jadi analis multivariat seperti PCA sangat cocok untuk menghilangkan redundansi dari data. Redundansi dari data itu artinya eh, satu data sudah bisa dihilangkan, digantikan oleh data yang lain, begitu ya. Nah, kayak seperti hanya spektrum, begitu ya. Satu pik atau kromatogram lah, satu pik itu kan bisa di apa namanya, dibuat dengan misalnya 10 titik, begitu ya. Atau mungkin hanya apa 3 titik tapi kita bisa mendapatkan satu pick yang sama. Oke, itu istilahnya redundant dan itu efektif untuk dikurangi redundancy itu adalah dengan teknik PCA begitu ya. Tapi PCA, PLS dan juga banyak digunakan di bidang yang lain begitu ya. Di bidang non kimia mereka juga menggunakan analisis komponen utama ini. Untuk bidang ekonomi PLS-nya misalkan mereka menjadi ganti dengan structural equation modeling PLS misalnya begitu ya. Jadi bisa diterapkan misalnya. Tapi dari sisi kerangka dasar datanya
ya, data instrumentasi FTIR, kromatogram itu sangat sesuai untuk dievaluasi menggunakan multivariat berbasis reduksi dimensi, yaitu PCA, PLSDA, OPLSD atau yang lainnya, begitu. Oh iya, saya kira bisa ya, Bu Murin ya. Jadi artinya eh, tinggal mengumpulkan misal sampel mikroalganya, begitu, banyak sampel mikroalganya. Dari situ kemudian di sampel tadi kemudian diukur kadar proteinnya dengan misalnya dengan kedal, karbonya dengan ekstraksi karbohidrat, misalnya lipidnya misalnya dengan apa namanya soklet misalnya begitu. Nah, sampel yang satu grup sampel yang sama itu kemudian dianalisis dengan tenir misalnya dengan NIR begitu ya. Nah, baru kemudian dikorelasikan sehingga modelnya berikutnya kalau ada sampel alga tinggal ukur NIR-nya maka otomatis kita bisa menentukan protein, karbo, lipidnya begitu ya. Angkanya kita bisa dapatkan. Oke. eh Kenapa harus 60 sampel? Itu sebenarnya diskusi dengan dengan tim kolaborator kita yang Parafi dengan Profesor Cozzolino dari Queensland University gitu ya. Jadi sebenarnya dari pengalaman dia itu bahwa untuk mendapatkan model yang representatif agar misalkan bisa menghasilkan nilai R kuadrat yang baik misalnya begitu ya, tidak overfitting dan yang lainnya itu untuk menggambarkan tren yang bisa diprediksi hasilnya itu 60 sampel data ya, data saya nirnya dan lain sebagainya. Jadi 60 ini bisa berasal misalnya dari misal variasi konsentrasinya misalkan dari satu sampai ada 5 grup variasi sampel sehingga setiap grup sampel misalkan ada 12 pengukuran misalnya bisa seperti itu sebenarnya. Dan beberapa artikel menyebutkan ada yang cukup di 50 ya, artikel siapa dari Brereton atau Rasmus Bu ya. Dia mengatakan bahwa untuk pemodelan cukup di 50 sampel data begitu ya. Jadi di kisaran itulah begitu ya untuk menghasilkan data yang prediksi yang baik begitu. Oke, jadi K-means clustering itu kalau dikelompokkan seperti PCA, dia masuk ke dalam apa nama teknik exploratory data analysis begitu ya. Jadi K-mean counseling itu adalah algoritmanya proses penelitian bagaimana kita menghitung jarak kedekatan di antara sorry untuk apa algoritma untuk memproses bagaimana langkah untuk mencari mana yang lebih dekat dulu misalkan begitu ya. Jadi ada K-mean clustering, kemudian ada apa lagi? Ada banyak ya untuk clustering, untuk hierarchical cluster analysis begitu ya. Nah, itu apa namanya? Dia termasuk ke dalam EDA begitu ya, exploratory data analysis. Jadi datanya kita lihat dia akan terbagi menjadi berapa kelompok, misal mana yang lebih dekat ya dan mana yang berjauhan dan lain sebagainya. Kita tidak memberikan apa namanya? Istilah itu apa namanya informasi awal bahwa oh ini harus terkelompok jadi berapa kelompok ini harus kelompok jadi kelompok itu Kamin clustering. Nah PLSDA dan OPSDA itu ada sejenis begitu ya dia masuk ke dalam teknik klasifikasi ya perbedaannya dari algoritmanya saja begitu ya. Apa namanya ada data diortogonalkan atau yang tidak misalkan begitu. Nah, kemudian di dalamnya ada pakai SVD, kemudian ada kernel, misalnya ada kemudian apa namanya, ada kernel, ada kemudian ada nipals, misalnya begitu. Nah, jadi karena ada perbedaan ini, maka kalau kita membuat pemodelan konsisten saja mau pakai yang mana begitu ya, tidak usah dicampur-campur begitu. Kalau PLSDA ya udah PLSDA, kalau PLSDA ya sudah oh PLSDA. Hanya kemudian interpretasi agak sedikit berbeda, misalkan begitu ya. Ada ada misalnya dalam OPLSDA nanti ada hasil yang kemudian explode dan yang lainnya. Kalau dalam PLS ada yang namanya apa namanya plot loading plot untuk mencari apa koefisien modelnya begitu ya itu. Tapi dari pengelompokan PLSDA itu sama dengan OPSDA dalam kelompok klasifikasi begitu.
Oke, saya kira mungkin itu saja dulu ya. Mungkin Pak Raffi ini atau karena udah banyak Ya, ini pertanyaan yang tadi di apa namanya di chat begitu ya. Jadi sudah saya coba jawab. Mungkin kalau misalkan ada yang apa namanya masih ingin bertanya atau ingin hmm. bukan bertanya sih diskusi lebih jauh kita kolaborasi nih gitu ya sekarang itu kita bisa kontak misalnya di Bio Farmaka atau mungkin bisa langsung misalnya di ke kimia begitu ya itu saya Pak Rabi terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Rudi. Nah, terima kasih banyak juga Ibu dan Bapak yang sudah masih bertahan ya. Kita kelebihan berapa menit ya, 22 menit gitu ya. Hmm, Oke, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi. Kalau masih ada beberapa hal yang ingin didiskusikan, bisa kontak langsung di grup WhatsApp ya, Divisi Kimia Analitik ya. Eh, Bisa langsung tanyakan ke Pak Rudi secara wapre ataupun di grup tersebut. hmm. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Rudi Ya terima atas kasih Pak Rabi. sharingnya. Ya, Mudah-mudahan bisa membuka wawasan ya dan lain sebagainya. Grup WA-nya grup WA Divisi Kimia Analitik HKI ya Pak, Himpunan Kimia Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya selamat siang Ya, Bapak Ibu sekalian. oke izin Pak Rabi. Oke, kasih. Yuk, saya